Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lovely Angginata Putri dari S1 Kebidanan dengan NIM 12300222019 Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Baik, tujuan saya untuk membuat video ini yaitu mempresentasikan hasil PPT saya tentang perhitungan denyut jantung. Sebelum itu, yang terhormat, untuk dosen pengampu mata kuliah Fiskes dan Biokimia, Ibu Ima Kurni Astuti, STMT, dan teman-teman saya mungkin saja melihat video ini yang saya sayangi, saya cintai, dan saya banggakan. Baik, untuk slide yang pertama terdapat pengertian denyut jantung. Denyut jantung itu apa sih? Jadi denyut jantung adalah jumlah kali jantung berkontraksi dalam 1 menit. Untuk mengukur denyut jantung, dapat meletakkan jari di leher atau pergelangan tangan dan menghitung jumlah denyut nadi dalam waktu 15 detik. Kemudian, kalikan dengan 4 untuk mendapatkan jumlah denyut jantung per menit. Untuk slide selanjutnya terdapat menentukan aktivitas fisik. Untuk menentukan aktivitas fisik berdasarkan denyut jantung, pertama-tama perlu menghitung denyut jantung maksimum. Untuk menghitung denyut jantung maksimum, kurangi usia dari angka 220. Misalnya, jika usia 30 tahun, maka denyut jantung maksimum adalah sekitar 190 denyut per menit. Contohnya 220 dikurangi 30 sama dengan 190. Menentukan zona denyut jantung berdasarkan persentase dari denyut jantung maksimum. Untuk selanjutnya terdapat menghitung denyut jantung. Untuk menghitung denyut jantung berdasarkan persentase dari denyut jantung maksimum, cukup kalikan denyut jantung maksimum dengan persentase yang diinginkan. Misalnya, jika denyut jantung maksimum adalah 190 denyut per menit dan ingin berada di zona 2, atau 60-70%, maka harus berolahraga dengan denyut jantung sekitar 114-133 denyut per menit. Contohnya 0,6 dikali 190 sama dengan 114 dan 0,7 dikali 190 sama dengan 133. Selanjutnya terdapat zona yang umum digunakan. Zona umum yang dapat digunakan ada 5. Yang pertama ada zona 1, 50-60% dari denyut jantung maksimum yang merupakan zona latihan ringan untuk pemula atau pemulihan setelah latihan berat. Untuk zona yang kedua, 60-70% dari denyut jantung maksimum yang merupakan zona latihan aerobik untuk pembakaran lemak dan meningkatkan daya tahan kardiovaskuler. Untuk zona ketiga, 70-80% dari denyut jantung maksimum yang merupakan zona latihan aerobik untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot. Untuk zona keempat, 80-90% dari denyut jantung maksimum yang merupakan zona latihan aerobik intensitas tinggi untuk atlet atau pelatihan interval. Untuk zona yang kelima atau zona yang terakhir, 90-100% dari denyut jantung maksimum yang merupakan zona latihan aerobik maksimal untuk meningkatkan kecepatan dan kekuatan. Baik, untuk slide selanjutnya terdapat metode Karnoven. Apa sih metode Karnoven itu? Jadi metode Karnoven sendiri tidak digunakan untuk menentukan zona denyut jantung, tetapi lebih untuk menentukan beban latihan yang ideal. Namun, dapat digunakan presentasi dari beban maksimum yang dapat diangkat oleh seseorang dalam suatu kali angkatan, seperti yang digunakan dalam metode Karnoven. Untuk menentukan zona denyut jantung yang ideal, dalam hal ini, presentase yang digunakan untuk menentukan zona denyut jantung didasarkan pada presentase dari denyut jantung maksimum seseorang, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Baik, untuk slide selanjutnya terdapat hubungan antara jantung, aktivitas, dan metabolisme. Yang pertama ada jantung dan aktivitas. Jantung bertanggung jawab untuk memompa darah ke seluruh tubuh, termasuk ke otot selama aktivitas fisik. Semakin intensitas aktivitas fisik, semakin banyak darah yang harus dipompa oleh jantung. Oleh karena itu, jantung harus bekerja lebih keras saat berolahraga untuk memenuhi kebutuhan darah yang diperlukan oleh otot. Ketika berolahraga, jantung akan berdetak lebih cepat dan memompa lebih banyak darah ke otot untuk menyediakan oksigen dan nutrisi yang diperlukan. Ini disebut dengan respon kardiovaskuler terhadap aktivitas fisik. Sering dengan berlangsungnya waktu, respons ini akan meningkatkan kapasitas jantung untuk memompa darah dan memperbaiki kemampuan tubuh dalam mengelola oksigen, yang disebut dengan kapasitas aerobik.
Untuk yang kedua, terdapat jantung dan metabolisme. Jantung memainkan peran penting dalam metabolisme tubuh, terutama dalam proses pengiriman oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Ketika metabolisme tubuh meningkat selama aktivitas fisik, jantung akan berdetak lebih cepat dan memompa lebih banyak darah ke otot untuk memenuhi kebutuhan energi yang diperlukan. Dalam hal ini, jantung berperan sebagai pengantar nutrisi dan oksigen untuk mempercepat proses metabolisme tubuh. Untuk selanjutnya saya akan melanjutkan dari slide sebelumnya. Ada aktivitas dan metabolisme. Aktivitas fisik membutuhkan energi yang berasal dari metabolisme tubuh. Metabolisme adalah proses di mana tubuh mengubah makanan menjadi energi yang diperlukan untuk fungsi tubuh, termasuk aktivitas fisik. Ketika berolahraga, metabolisme tubuh akan meningkat untuk memproduksi energi tambahan yang dibutuhkan. Selama aktivitas fisik, terjadi peningkatan laju metabolisme di otot yang berkontribusi pada peningkatan suhu tubuh, peningkatan konsumsi oksigen, dan produksi energi. Metabolisme aerobik, di mana tubuh menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi, akan meningkatkan seiring dengan intensitas dan durasi aktivitas fisik pada saat yang sama. Metabolisme anaerobik, di mana tubuh menggunakan sumber energi tanpa oksigen, juga akan meningkatkan terutama saat aktivitas fisik dengan intensitas tinggi dan durasi pendek. Secara keseluruhan, jantung, aktivitas, dan metabolisme memiliki hubungan yang kompleks dan saling terkait. Respon kardiovaskuler dan kapasitas aerobik yang meningkat selama aktivitas fisik membantu tubuh untuk lebih efisien mengelola oksigen dan nutrisi yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Dalam hal ini, jantung memainkan peran penting dalam mengatur metabolisme tubuh untuk memastikan seluruh tubuh menerima nutrisi dan oksigen yang cukup selama aktivitas. Contoh menghitung denyut jantung. Jika denyut jantung maksimum Anda adalah 200 denyut per menit, Anda dapat menggunakan presentasi berikut untuk menentukan zona denyut jantung yang ideal. Zona terdapat 5. Yang pertama, 50-60% dari denyut jantung maksimum, yang setara dengan 95-114 denyut per menit. Cara menghitungnya 0,5 dikali 200 dan 0,6 dikali 200. Untuk zona yang kedua, 60-70% dari denyut jantung maksimum, yang setara dengan 114-133 denyut per menit. Untuk cara menghitungnya 0,6 dikali 200 dan 0,7 dikali 200. Untuk zona ketiga, 70-80% dari denyut jantung maksimum, yang setara dengan 133-152 denyut per menit. Untuk cara menghitungnya 0,7 dikali 200 dan 0,8 dikali 200. Untuk zona keempat, 80-90% dari denyut jantung maksimum, yang setara dengan 152-171 denyut per menit. Cara menghitungnya 0,8 dikali 200 dan 0,9 dikali 200. Untuk zona kelima, 90-100% dari denyut jantung maksimum, yang setara dengan 171 sampai dengan 190 denyut per menit. Cara menghitungnya 0,9 dikali 200 dan 1,0 dikali 200. Untuk selanjutnya terdapat kesimpulan. Yang pertama, menghitung denyut jantung adalah cara untuk mengukur beberapa keras jantung bekerja saat beraktivitas. Yang kedua, untuk menghitung denyut jantung, cukup letakkan jari di pergelangan tangan atau leher dan hitung jumlah denyut per menit. Untuk yang ketiga, zona denyut jantung adalah rentang detak jantung yang dianjurkan selama aktivitas fisik yang berbeda-beda tergantung pada tujuan. Yang keempat, metode Carnot-Venn adalah cara untuk menentukan zona denyut jantung optimal selama aktivitas fisik berdasarkan presentase denyut jantung maksimum seseorang. Yang kelima, jantung berperan penting dalam memompa darah ke seluruh tubuh, termasuk ke otak selama aktivitas fisik. Yang keenam, aktivitas fisik membutuhkan energi yang berasal dari metabolisme tubuh. Yang ketujuh, metabolisme adalah proses di mana tubuh mengubah makanan menjadi energi yang diperlukan untuk fungsi tubuh, termasuk aktivitas fisik. Yang kedelapan, jantung memainkan peran penting dalam metabolisme tubuh dengan mengatur pengiriman oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Yang kesembilan, respon kardiovaskuler dan kapasitas aerobik yang meningkat selama aktivitas fisik dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Dan yang terakhir, penting untuk memperhatikan detak jantung saat melakukan aktivitas fisik untuk memastikan bahwa jantung Anda bekerja secara efektif dan aman.
Selesai sudah presentasi yang saya sampaikan. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan, dan salah tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.